Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimakumullah, ini saat ini kita berada di menjelang akhir bulan Zulhijjah, yang artinya kita tahu bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan penutup dalam tahun Hijriah, yang insya Allah kita akan masuki nanti pada bulan atau tahun baru, yakni bulan Muharram 1444 Hijriah. Ada baiknya mengakhiri tahun Hijriah saat ini kita merenungkan, mengevaluasi apa-apa yang pernah kita lakukan selama setahun terakhir ini. Tentu saja kalau yang kita lakukan adalah kebaikan yang mengandung unsur takwa, mengandung unsur amal soleh, terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Dan apabila yang kita lakukan adalah keburukan-keburukan, dosa dan maksiat, tentu marilah kita berniat, bertekad untuk merubahnya di tahun yang akan datang. Sebagaimana pesan ayat yang saya sampaikan tadi, kata Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita, setiap individu muslim, setiap individu kita masing-masing tangzur, mengingat-ingat, merenungkan apa yang pernah kita lakukan lighadin, untuk perbaikan masa-masa berikutnya. Di ujung ayat ini Allah berpesan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu akan mengabarkan apa-apa yang pernah kamu kerjakan. Ayat ini kalau kita menengok beberapa tafsir, di antaranya tafsir Kementerian Agama RI, itu mengarahkan kita agar di dalam rangka memperbaiki diri ini, kita hendaknya menjauhi dua sifat, dua sikap, dua perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya itu, yang pertama adalah sifat maupun sikap dan perbuatan munafik, kemunafikan. Kalau kita buka-buka ayat Al-Quran, ciri-ciri orang munafik yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari dan tidak boleh kita miliki pada diri kita sebagai seorang muslim. Di antaranya cukup banyak Allah menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah yang di awal-awal, yaitu dari ayat 8 sampai ayat 20.
Itu di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu Allah menggambarkan keberadaan orang beriman, orang kafir, dan orang-orang munafik. Di antaranya orang-orang munafik di dalam Al-Baqarah ayat 8-20 itu kelakuannya, sifatnya antara lain mengaku beriman padahal tidak beriman. Di depan sesama muslim, di depan saudara-saudaranya yang satu agama, saya beriman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul. Juga menyatakan beriman kepada yang lainnya yang kita imani. Akan tetapi begitu bergabung dengan kelompoknya, dengan yang tidak beriman, dia juga menyatakan di sana bahwa saya juga tidak beriman. Artinya lain di bibir, lain di hati. Perilaku kedua adalah suka membuat kerusakan di muka bumi, tetapi ngakunya membuat perbaikan. Padahal yang dilakukan adalah keonaran, yang dilakukan adalah kerusakan, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah kebaikan. Mungkin juga dengan kata membangun atau sejenisnya, padahal sesungguhnya adalah kerusakan yang mereka ciptakan. Orang munafik juga gemar berdusta, berbohong. Ketika berjanji berbohong, ketika berkata juga berbohong. Orang-orang munafik juga, kata Allah, punya penyakit batin yang diibaratkan itu sebagai buta, tuli, dan bisu. Kalau melihat kebenaran, matanya melotot, melihat mata fisiknya, jisimnya, tetapi kebenaran yang dia lihat itu dia tidak lihat. Begitu juga ketika ada yang menyampaikan kebenaran seperti orang tuli, sebenarnya mendengar tetapi tidak dihiraukan, itulah tuli. Begitu juga bisu, padahal hak sebuah kebenaran tetapi tidak pernah mengungkapkannya bahwa itu adalah kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Dan orang-orang munafik juga di dalam serentetan ayat ini, kata Allah, sangat meremehkan keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain munafik, di dalam tafsir Kemenag menafsirkan ayat tersebut yang harus kita hindari agar kita tergolong orang-orang yang memperbaiki diri adalah menghindari sifat, sikap, dan perilaku fasik. Fasik itu secara umum orang-orang yang suka berbuat dosa. Di dalam surat Al-A'raf 102, ya, ini saya sebutkan singkatnya saja karena khutbah pendek. Itu bahwa orang fasik juga hampir mirip dengan munafik, suka ingkar janji, mudah berjanji tetapi tidak mau menepati. Dalam Al-A'raf 163, orang fasik senang melanggar aturan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Bahkan mungkin juga dia ikut menetapkan, tetapi dia langgar sendiri. Na'udzubillah. Orang fasik juga senang berfoya-foya, lupa akan akhirat, kesenangan saja. Gaya hidupnya gaya hedonisme, yang penting menyenangkan buat dirinya, tidak peduli lagi akhirat siap menjemputnya. Itu juga terukir di dalam
Surat Al-Ahqaf ayat 20. Orang fasik juga mudah putus asa. Itulah sebabnya kita sebagai orang beriman, seorang muslim, sangat dilarang berputus asa. Sesulit apapun kehidupan di dunia ini, kita hadapi dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dan juga bertawakal kepada Allah. Dua hal yang selalu dititipkan para ulama kita adalah berusaha dan berdoa. Benar, saya prihatin beberapa tahun terakhir, bahkan di kota Kendari juga, anak-anak muda bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang dugaan kuat adalah karena putus asa. Dia bingung, mau jadi apa saya ini. Baru nganggur sebentar sudah putus asa. Padahal bumi Allah terbentang luas. Yang penting kita dekat dengan Allah, punya semangat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Kemudian juga orang-orang fasik adalah suka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu di dalam surat Al-An'am 49. Dan orang fasik juga, ini naudzubillah min dzalik, saat ini juga sedang digencar-gencarkan oleh kelompok tertentu yang disebut LGBT. Ya. Itu di dalam surat Al-Anbiya 74 yang mengisahkan tentang kaum Nabi Lut. Naudzubillah. Itu merupakan kefasikan, merupakan kekejian. Allah menciptakan kita dengan jenis dari kita sendiri adalah jenis manusia. Namun terkadang mereka menafsirkannya bahwa jenis itu adalah satu jenis. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang dimaksud adalah jenis manusia. Kita tidak boleh melakukan hubungan biologis sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dilarang. Begitu juga kita dilarang melakukan hubungan seks, hubungan biologis dengan hewan atau binatang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, itu beliau penulis tafsir ini menafsirkan dari background. Karena satu saat Rasulullah pernah menyampaikan ini ketika ada satu rombongan kaum mudar datang berbondong-bondong dalam keadaan susah, tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki, dan nampak kesusahannya karena miskinnya, karena susahnya. Kemudian Rasulullah berdiri ceramah, khutbah di depan para sahabat, dan di antara ceramahnya itu adalah Rasulullah membacakan ayat tadi, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Rasul merujuk pada ayat ini, hendaklah kalian menyiapkan bekal pada saat ini untuk hari esok di akhirat. Dan salah satu bekal yang terbaik yang dirindukan oleh orang-orang yang setelah meninggal, yang dikecewakan juga oleh mereka ketika mereka enggan bersedekah. Ketika sudah meninggal, mereka berandai-andai, seandainya saya hidup lagi ke dunia, maka saya akan bersedekah, saya akan banyak-banyak beramal dengan sedekah. Itulah sebabnya mari kita belajar bermurah hati sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan kita tentunya. Yang kaya juga persentasenya lain, yang miskin juga ada meskipun sedikit, tetapi yang penting adalah keikhlasan dari kita masing-masing. Inilah khutbah singkat, mudah-mudahan bisa dijadikan bekal buat kita sehingga akhir tahun Hijriah saat ini, yang lalu yang
tidak baik yang pernah kita lakukan kita tinggalkan, yang baik kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan kita tambah dengan pesan-pesan dari ayat yang saya sampaikan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu